Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Apa kabar? Makasih Bu. Semua masih bahagia? Haleluya. Ini penting. Karena hari-hari ini banyak orang udah gak bahagia. Ya selama pas sejak pandemi 2 tahun lebih. Aduh saya lihat begitu banyak orang. Sudah hilang sukacita. Damai sejahtera. Kita tahu hari-hari ini bukan hari-hari yang baik. Dan kita langsung saja masuk ke firman Tuhan karena banyak ayat yang ingin saya sampaikan. Silakan Jason apa multimedia PowerPoint-nya saja. Nah, mungkin kalian bisa nebak siapa ada keempat pribadi dalam PowerPoint ini. Ya, ini nggak lain, semua sudah tahu ceritanya. Ada 3 tokoh dalam gambar ini, yaitu SMA, Sadrak, Mesat, Abednego. Kita tahu ceritanya ketika Raja Babel Nebukadnezar membuat patung dan ingin semua orang menyembah patung yang dibuat. Sadrak, Mesat, Abednego, mereka teguh. Kita tahu ceritanya, mereka sampaikan kepada raja. Perlu raja ketahui bahwa kami tidak akan menyembah patung yang raja buat. Kalaupun Allah yang kami puja, yang kami sembah sanggup menolong kami, dan kalaupun tidak, kami tidak akan menyembah. Ini keren loh. Ini keren. Dan kita tahu cerita akhirnya, raja membuang mereka ke perapian yang 7 kali panasnya. Masuk ke dalam perapian. Ya, di dalam perapian yang panas sekali, Sadrak, Mesat, Abednego tetap aja bisa berjalan, bahkan menari-nari. Satu helai rambut pun tidak hangus, bahkan tidak ada keringat sama sekali. Dan sana muncul satu pribadi, yaitu Tuhan. Tuhan hadir loh di dalam perapian itu. Dan kita tahu singkat cerita di ayat 29, mungkin bisa ditayangkan. Sampai raja bilang apa ketika disuruh keluarkan Sadrak, Mesat, Abednego. Dia bilang apa? Sebab aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesat, Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Bahkan ayat 30-nya, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesat, Abednego di wilayah Babel. Oke, kembali ke PowerPoint. Ini keren sekali. Ini orang percaya yang saya mau katakan begini. Orang percaya yang bisa dipercaya sama Tuhan. Mempermuliakan Tuhan, nggak mempermalukan Tuhan. Ini keren baru. Nggak goyah. Kapan hari-hari ini banyak orang yang begitu hilang damai sejahtera, goyah. Waduh, stres, depresi. Sepertinya kita nggak ada Tuhan. Saya kadang-kadang jadi bingung ya. Nah, yang saya lagi, ketika saya siapkan firman ini, saya lagi pikir gini. Di sana Tuhan hadir loh. Ini Tuhan loh. Ya, bahkan ya Nabi Yesaya sudah bernubuat di Yesaya 43:2 bahwa Tuhan menyertai Sadrak, Mesat, Abednego. Coba kita renungkan bersama. Tuhan hadir di dalam perapian yang panas menyertai Sadrak, Mesat, Abednego. Kenapa Tuhan tidak memadamkan apinya? Tuhan nggak padamkan apinya, tapi Tuhan menyertai Sadrak, Abednego. Ini luar biasa. Bukankah hari-hari ini, coba kita renungkan, sesuatu hal yang pernah terjadi di dalam hidup kita, saat ini terjadi. Bahkan sejak tahun 2020. Yaitu apa? COVID pandemi.
Seluruh dunia mengalami goncangan. Seluruh dunia. Pertanyaannya, menghadapi goncangan yang begitu luar biasa, apakah Tuhan menyertai kita? Tuhan izinkan COVID ini terjadi. Bahkan sekarang bukan saja COVID, ekonomi, resesi sudah mulai terjadi di mana-mana. Bahkan PBB sudah memprediksi tahun depan resesi akan terjadi di seluruh dunia. Wow. Semua yang tercatat di Alkitab satu persatu digenapi oleh Tuhan. Digenapi oleh Tuhan. Jadi, sudahlah kita hadapi aja semuanya. Yang penting, apakah Tuhan menyertai kita? Karena kalau Tuhan menyertai kita, percayalah, perlindungan Tuhan sempurna. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Karena kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Tidak bisa dibatasi oleh situasi keadaan apapun. Tuhan hanya terbatas oleh satu hal. Tahu? Yaitu dengan firman-Nya sendiri. Tuhan udah bilang A ya A, B ya B. Nggak bisa berubah. Nah, saya mau mulai dari awal. Kita mesti mengerti dengan baik. Hari-hari ini bukan keadaan tidak baik di seluruh dunia. Seluruh dunia. Kita tahu 2 hari yang lalu, Amerika mengalami resesi. Sudah banyak negara, bahkan Sri Lanka, kira-kira berapa minggu yang lalu, dia satu tingkat setelah resesi adalah bangkrut. Inilah yang terjadi hari-hari ini. Nah, Matius 6 ayat 25, nanti kalau saudara catat, ya dibaca pulang, dibaca lagi sampai ayat 34. Yesus sampaikan, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Apa yang hendak kamu pakai. Bukankah lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Dan seterusnya sampai 34. Yesus sudah ingatkan dengan baik. Jangan khawatir. Apapun juga jangan khawatir. Karena banyak orang khawatir. Termasuk banyak anak Tuhan khawatir. Khawatir nanti begini, begitu, dan sebagainya. Nah, setelah saya membaca Matius 6 ayat 25 sampai 34, saya dapat jawabannya. Jawabannya di ayat 24. Coba ditayangkan. Nah, inilah jawabannya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi, Tuhan ingatkan, kita nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kepada Allah ya kepada Allah, kepada Mammon ya kepada Mammon. Karena kalau kita kepada Mammon nggak bicara saja mengenai uang. Apapun yang kita berhalakan itu Mammon. Ya, hari ini siapa yang kita andalkan? Deposito kitakah? Suami kitakah? Pekerjaan kitakah? Orang tua kitakah? Anak kitakah? Semua itu suatu hari. Suara ya? Ada ya? Suatu hari semua itu akan meninggalkan kita. Ataupun sebaliknya, kita juga akan meninggalkan mereka. Jadi, yang kita mesti benar-benar mengabdi dalam hidup ini adalah Allah. Nggak ada pilihan. Tuhan harus nomor satukan. Karena banyak orang Kristen hanya memperalat Tuhan saja. Kalau lagi penting baru berdoa. Kalau enggak. Seolah-olah Tuhan itu disepelekan. Ya, ini jelas.
Puji Tuhan. Oke, nah, jadi kita akan mulai satu persatu. Kenapa orang mengalami depresi, stres, hilang sukacita, damai sejahtera? Karena itu nggak bertumbuh kerohaniannya sebagai anak Tuhan. Sepertinya Tuhan itu nggak ada. Kita lagi penting saja baru cari Tuhan. Kalau pendeta ngomong apa, sepertinya kiri keluar kanan atau kanan keluar kiri. Tapi kalau dokter udah ngomong, udah nggak ada obatnya, Pak, Bu. Cuma mujizat, baru udah cari Tuhan. Aduh. Oke, kita dari awal ya, biar kalian kita semua jelas hari ini kita belajar. Galatia 4, ayat 4 sampai 6. Kita mesti jelas, Yesus datang ke dunia, mati buat kita. Tujuannya apa sih? Nah, ini sangat jelas, tetapi setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan, yaitu Maria, dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi Tuhan datang. Kita harus tahu tujuannya apa? Supaya kita ditebus dosa-dosa kita. Supaya apa? Kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Pintu surga mulai terbuka, ada harapan buat kita. Dan yang ketiga, supaya kita diterima jadi anak. Ayat 5. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Supaya apa? Supaya kita diterima menjadi anak. Artinya apa? Kita adalah anak-anak kerajaan sorga. Bukan anak jalanan, bukan anak liar. Nah, ayat 7-nya, karena kita adalah anak, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Jadi ingat, di dalam hati kita, sejak kita terima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat, dibaptis, ada Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Tujuannya apa? Untuk menolong kita. Bahkan Yesus sudah ingatkan sebelum naik ke surga, lebih baik aku pulang ke rumah Bapa di surga, supaya seorang penolong diutus kepadamu. Jadi kita hidup ini sungguh-sungguh harus mengandalkan Roh Kudus. Ini zamannya Roh Kudus. Jadi kita bersyukur kita hidup di akhir zaman. Kalau zaman Yesus masih ada di Israel, kita mau cari setengah mati loh. Dulu nggak ada kapal terbang, mau jalan kaki, naik kuda, berenang. Kita sampai Galilea, Yesus adanya di tempat lain. Jadi terbatas. Nah, kita bersyukur hari ini ada rohnya tinggal dalam hati kita. Lebih tipis dari baju yang kita pakai. Tujuannya apa? Supaya kita ditolong, dimampukan, dimimpin, dibimbing, supaya bertumbuh terus. Dari anak menjadi murid, murid naik menjadi hamba, hamba naik menjadi sahabat Tuhan. Dan yang terakhir, kita menjadi mempelai Kristus. Kita tahu kedatangan Tuhan sudah semakin singkat. Yesus datang yang kedua kali bukan sebagai bayi, sebagai raja. Dan dia datang bukan mencari anak, bukan mencari hamba, bukan mencari murid, bukan mencari sahabat. Dia mau mencari mempelai. Artinya kita harus bertumbuh. Kalau kita nggak bertumbuh, kita nggak kuat menghadapi hari-hari ini. Kita jadi lemah, hilang sukacita, hilang damai sejahtera. Yang ada penyakit semua timbul. Nah, maka dari itu sangat baik setiap minggu kita ke gereja. Ini yang saya sampaikan di tempat jemaat saya. Hari Minggu ketika hamba Tuhan menyampaikan firman-Nya, dicatat. Pulang, dibaca lagi, direnungkan. Betul, supaya apa? Ketika kita merenungkan firman Tuhan, supaya apa? Kita lagi connecting sama Roh Kudus. Dikasih pengertian-pengertian. Supaya apa? Supaya kita benar-benar mengenal Tuhan dengan baik. Dimampukan sama Tuhan menjadi pelaku firman. Tanpa Roh Kudus kita nggak mampu menjadi pelaku firman. Amin. Begitu pentingnya untuk menjadi pelaku firman supaya Tuhan dipermuliakan. Nah, saya ingat benar Mazmur 1. Ya, kita baca di mana Mazmur ini ditulis oleh Daud sendiri, dan Mazmur ayat 1 ayat 2-nya, saya potong aja langsung di ayat 2-nya. Tetapi kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita tahu seorang Daud
anak yang tertolak di dalam keluarganya, nggak dianggap. Dia hanya mengurus beberapa ekor domba dan kambing saja. From nothing become something. Jadi raja loh. Yang nggak masuk di akal. Itu Tuhan. Bagian Tuhan. Kenapa? Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, artinya kita benar-benar hidup ini connecting sama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, menjadi pelaku firman. Ketika kita sudah mulai melenceng, ditegur sama Tuhan, diluruskan kembali. Bukan berarti merenungkan firman Tuhan siang dan malam tidak melakukan apa-apa. Artinya hidup benar-benar sungguh-sungguh dituntun oleh Roh Kudus. Ini penting sekali. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bahkan saya ingat benar Yosua. Kalau Yosua pasal 1, nanti saudara baca seluruhnya ayat pasal 1 ketika Musa meninggal, Allah mau Yosua menggantikan Musa. Musa ketakutan loh. 3 kali sampai Tuhan ingatkan kepada Yosua, jangan takut, jangan kecut hati, tawar hati. Aku Allah menyertaimu. 3 kali berturut-turut. Tetapi ayat 8-nya tolong ditayangkan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkan siang dan malam supaya apa? Kita bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab. Supaya dengan demikian hidup kita berhasil dan beruntung. Jadi merenungkan firman Tuhan itu penting. Harus punya waktu. Ya kita nggak bisa ke gereja saja terus nggak melakukan apa-apa, pulang ya baca firman, baca seminggu sekali. Tapi saya percaya Bapak dan Ibu di tempat ini muka-mukanya nih orang rajin baca Alkitab. Amin. Jadi penting sekali. Nah, ketika kita rajin masuk dalam satu teduh, percayalah ada pewahyuan Tuhan buat kita. Kita jadi kuat. Ya, sekalipun keadaan tidak baik yang terjadi, yang harus dialamin oleh semua orang, tetap kita ada sukacita, ada damai sejahtera. Sekarang sebagai anak-anak kerajaan sorga, ukuran apa yang kita mau pakai berhubung dengan berkat Tuhan? Ukuran apa? Materi. Miris loh. Kalau kita kaitkan berkat Tuhan hanya materi saja, uang saja, kasihan deh loh. Berkat Tuhan tuh luas. Ada sukacita, ada damai sejahtera, itu sudah berkat yang terbaik. Uang nggak segala-galanya. Banyak orang uang yang banyak, belum tentu ada damai sejahtera, belum tentu ada sukacita. Jadi ukuran apa yang kita mau pakai? Nah, ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita tanpa kita sadari kita jadi kuat. Kita selalu diingatkan, ditegur, diluruskan, dan kita dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Nah, hal kedua yang saya mau bicarakan yaitu keluarga. Ya, mengenai keluarga. Jadi mesbah keluarga ini penting. Kenapa mesbah keluarga penting? Karena di dalam keluarga tidak ada yang sempurna. Di dalam keluarga itu nggak ada suami yang sempurna, nggak ada. Nggak ada istri yang sempurna, nggak ada. Nggak ada orang tua yang sempurna, nggak ada anak-anak yang sempurna. Tetapi saya mau katakan begini, keluarga adalah tempat di mana kita diterima apa adanya. Betul. Bukan di luar sana. Kita selalu diterima karena ada apanya. Lu pinter, lu kaya, baru lu diterima. Tapi di keluarga lah, kita diterima apa adanya. Jadi nggak ada yang sempurna dalam keluarga. Mesbah itu penting. Saya suka melayani keluarga. Saya pernah ngalamin melayani yang sudah berkeluarga. Ada yang 10 tahun, 15 tahun, bahkan yang pernah sampai 43 tahun. Saya kaget loh.
sampai mau cerai. Saya datang kepada mereka. Jadi saya nanya, Pak, Bu, kalian sudah berapa lama berkeluarga? 43 tahun. Oke. Satu rumah kan? Iyalah, Bapak kan di sini satu rumah. Oh iya, oke. Satu kamar kan? Iyalah Pak, satu kamar. Oke. Satu kamar, satu rumah, satu kamar. Satu ranjang kan? Ya iyalah Pak lah, satu kamar ya satu ranjang. Oke. Berarti cuma bedanya di bantal kan? Mereka diam lihat saya. Saya bilang begini, kalian sudah berkeluarga 43 tahun, sudah punya cucu. Satu rumah, satu kamar, satu ranjang, cuma beda di bantal. Lu nggak percaya dia nggak percaya lu. Lu curiga dia punya selingkuhan, lu curiga uang lu dipakai habis. Aduh, lu berdua sakit. Lu perlu dokter Yesus. Ada mesbah keluarga? Nggak ada. Aduh. Saya mau bilang begini, kalau keluarga tidak ada mesbah keluarga orang Kristen, saya mau bilang nggak sehat. Nggak sehat. Harus ada mesbah. Penting sekali. Saya lihat bagaimana perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan buat saya dan keluarga. Itu luar biasa. Yang nggak masuk di akal, yang supranatural. Alkitab, apapun yang tertulis di Alkitab, itu bukan dongeng. 5 roti, 2 ikan, 7 bisa memberkati 5.000 orang. Tidak termasuk perempuan, anak-anak. Artinya 25.000 kira-kira. Kan di mana-mana perempuan sama anak-anak lebih banyak. Di sini aja perempuan lebih banyak tuh. Jadi supranatural, spektakuler tuh, itu bagian Tuhan. Yang nggak mungkin bagi manusia, bagian Tuhan. Sampai hari ini, saya bermesbah keluarga sudah 20 tahun lebih. Di mana kami diproses 10 tahun, nggak enak diproses. Sampai hari ini, sekalipun saya punya 2 anak yang besar tinggal di Sydney. Sebentar lagi bulan 10 ini dia mau merit. Yang perempuan yang kedua, tahun lalu dia lulus, sekarang juga lagi bekerja di Melbourne. Jadi yang satu, yang paling kecil, dia ambil musik dekat Karawaci. Jadi kita pisah-pisah. Di rumah cuma saya sama istri. Anak saya tinggal di daerah Karawaci. Sabtu kami jemput dia pelayanan. Minggu nanti malam kita antar pulang. Tapi tiap hari kita lakukan mesbah keluarga. Perbedaan jam seperti sekarang. Di sana lagi winter. Yaitu jam 5 sore. Lewat aja video call. Ada mesbah. Itu penting. Kita bicara satu sama lain, kita sharing satu sama lain. Supaya apa? Tuhan itu sayang sama keluarga. Bahkan gambaran Tuhan yang sempurna di muka bumi ini adalah keluarga. Dan Tuhan sangat mengasihi keluarga. Dan si jahat iblis tahu. Dan dia tahu tidak bisa mengalahkan Tuhan. Yang dia bisa kalahkan apa? Cuma keluarga. Dia mau bikin pucak-kacir keluarga, bikin keluarga berantakan. Ketika keluarga berantakan, lahirlah anak-anak yang broken home. Kasihan dah. Jadi mesbah keluarga mesti diadakan. Ada mesbah. Itu penting sekali. Matius 18 ayat 19. Bahkan janji Tuhan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat minta apapun, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Jadi 2 orang di dunia ini sepakat minta apa? Apa saja. Sepakat itu artinya apa? Suami benar-benar cinta Tuhan, istri juga sama. Kan banyak. Suami sungguh-sungguh, istri kurang sungguh-sungguh. Istrinya sungguh-sungguh, suaminya nggak sungguh-sungguh, ini nggak sepakat. Benar-benar sepakat. Ya, kita tahu Tuhan punya peraturan berkeluarga. Suami harus mengasihi istri. Seperti mengasihi dirinya sendiri, istri harus tunduk sama suami. Istri-istri sekarang galak loh. Saya mau bilang, jangan main-main loh. Jangan. Ya, saya ini suka, bukan dia suka iseng, saya suka update
atau research 10, coba kita pikirin dah. Ya, 10 orang dah, nggak usah banyak-banyak yang kita kenal. Saudara kah, teman kah, yang bapaknya meninggal dulu sama emaknya meninggal dulu, atau suaminya meninggal dulu, atau istri meninggal, lebih banyak laki dulu, 70%. Benar? Tapi 30% ada juga perempuan. Saya suka nanya nih sama anak-anaknya yang meninggal ibunya. Waktu almarhumah masih hidup, ibu kamu, yang dominan siapa? Oh mama, mama galak. Nah, jadi perempuan galak-galak hati-hati loh. Ayo, bisa kok. Kita mengasihi suami kita tunduk karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Dan kita percaya namanya hukum tabur tuai. Betul? Hukum yang kelima, hukum Allah, hormatilah orang tuamu. Ini perintah Tuhan. Supaya apa? Supaya keadaan kita baik di muka bumi ini, umur kita panjang. Bahkan kembali di Efesus, Rasul Paulus ingatkan, coba Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Rasul Paulus ingatkan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 3-nya, supaya apa? Kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi ini adalah perintah Tuhan. Rasul Paulus ingatkan kembali. Jadi benar-benar kita harus hormati orang tua. Jangankan hormat secara di dalam hati aja kita nggak hormati. Tuhan tahu loh. Tuhan tahu segala-galanya. Jadi benar-benar harus hormati. Kita percaya yang namanya hukum tabur tuai. Amin. Apa yang kita tabur pasti kita tuai. Ini saya dikasih pengertian sama Roh Kudus sangat dalam. Jadi ketika kita hormati orang tua itu bukan mesti kasih barang yang bagus atau emas berapa kilo, enggak. Hormati aja. Ya, kita dengan keadaan kita jangan bantah-bantahan. Namanya orang tua tuh kalau ngomong bolak-balik ngomong lagi. Udah ngomong, besok ngomong lagi. Selalu the same old story. Makanya saya sendiri sudah tua, 62 tahun. Tadi Bapak ini nanya umur berapa, Pak? 62. Saya belajar untuk nggak ngomong, ingat lagi ngomong lagi. Orang tua kan selalu gitu. Ya udah terima aja. Kenapa? Kita pun satu hari akan jadi tua. Nah, kalau kita hormati orang tua, mungkin dia doain makan apa, kita beliin sekali-sekali. Ya kita ajak, setiap hari say hello, telepon. Itu penting. Ketika kita hormati orang tua, kita juga akan menuai. Amin. Saudara tahu menuai dari mana? Menuai dari anak. Menuainya dari anak kita. Dan anak kita akan menuai lagi. Menuai lagi dari anak yang mereka. Wow, dari cucu kita. Cucu kita juga akan menuai lagi. Dari anaknya, dari cicit kita. Wow, orang benar. Anak cucu diberkati, dipelihara dengan baik. Amin. Jadi kita mesti percaya itu. Kita orang tua, kita hormati orang tua kita akan mengalami menuai dari anak kita. Artinya anak kita diberkati secara rohani juga materi. Dan setiap kita juga akan tua. Kita juga akan menjadi mertua. Jadi mertua termasuk orang tua. Ini penting sekali. Dan saya mau bilang begini. Ya. Bahkan kalau kita misalnya Bapak ini, dia baik sama saya, suka berkati saya nggak perlu utang budi sama dia. Saya ingat aja kebaikan dia. Ya, kebaikan dia selalu menolong saya, memberkati saya nggak perlu utang budi. Kalau saya utang budi, berarti saya percaya berkat itu bukan dari surga, bukan dari Tuhan, tapi dari Bapak ini. Ini adik lah panggil Bapak, tua amat. Saudara, saya baca dari depan Kejadian sampai Wahyu yang berhubungan dengan hutang budi, balas budi, yaitu di 1 Timotius 5 ayat 4. Coba tolong tayangkan. Tetapi jika seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu, yaitu anak dan cucu,
pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarga sendiri. Dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Kalau di Alkitab Amplified Bible, bukan saja nenek, tapi mereka katakan grandparents, arti kakek dan nenek. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Jadi kita mesti balas budi orang tua kita, ataupun kakek dan nenek kita. Kalau sama yang lain-lain nggak usah balas utang budi dan nggak usah balas budi. Kita ingat aja kebaikannya. Ya, bisa nangkep ya. Jadi penting sekali. Jadi keluarga itu penting, harus ada mesbah. Suami istri ribut biasa. Ya kan, nggak mungkin nggak pernah ribut. Jadi kalau sudah ribut ya udahlah. Ada 4M yang saya mau ingin sampaikan. Pertama apa? Melupakan. Mengampunin dulu, mengampunin dulu. Udah ampunin lah. Ya nggak ada yang sempurna kok, nggak ada suami yang sempurna, nggak ada istri yang sempurna. Mengampunin, yang pertama. M kedua, melupakan. Udah lupain lah. Kan banyak orang timur. Kadang-kala saya lihat orang bule, budayanya kadang-kadang ada yang bagus juga. Dia marah seketika. Tapi udah lupa, udah lewat, udah. Kan banyak orang timur, udah urusan 10 tahun lah, 20 tahun. Dia ribut, dia ungkit lagi loh. Gile. Tuhan aja nggak pernah ingat dosa-dosa kita. Jadi mengampunin, melupakan. Dan menerima, M ketiga. Udah terima aja. Ya emang nggak gampang merubah karakter. Kebiasaannya nggak bagus, ya udah terima aja lah kekurangan dia. Kapan semua ada kelebihan, juga ada kekurangan. Betul ya? M yang keempat, memberkati. Memberkati. Suamimu doyannya makan capcay. Ya masakin. Habis ribut masakin. Nggak bisa masak pak, beli aja online. Telepon, pesen. Kan gampang, bener nggak? Iya. Nah istrimu demennya apa? Emas pak. Belian. Udah janjiin beliin aja belian. Sekarat, 2 karat. Woi, emang murah pak? Mahal. Mana ada duitnya? Kalau nggak ada duit, janjiin dulu aja. Kan nggak apa-apa dong. Janjiin dulu. Maksud saya begini, mesbah keluarga harus diadakan. Kalau keluarga benar-benar ada mesbah keluarga, keluarga menjadi keluarga yang takut sama Tuhan, merendahkan dirinya sama Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan. Percayalah, ada damai sejahtera, ada atmosfer surga dalam keluarga. Istri lu yang lu janjiin berlian 2 karat, nanti bisa bilang, "Pah, lupain soal berlian 2 karat. Gua sekarang udah bahagia kok, udah lebih dari 2 karat." Lengkap? Iyalah. Jadi penting mesbah keluarga. Dan yang ketiga nih, yang saya mau bicarakan mengenai mamon alias mengenai uang, berhubungan uang. Atau apapun yang kita berhalakan, terutama uang. Saya mau bicara mengenai persepuluhan. Ini nggak enak nih. Ya, nggak ada janji sponsor. Memang hari-hari ini saya banyak bicara ini. Karena banyak orang nggak bisa dipercaya sama Tuhan. Benar, Maliaki 3 ayat 8-10. Kita tahu di sini firman Tuhan katakan, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan acara, bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ya. Dan seterusnya. Sampai ayat 10. Sampai Tuhan bilang, ujilah aku. Bukankah aku ke muka tingkap langit mencurahkan berkat berkelimpahan. Kita lihat di sini ada plafon, betul? Jadi berkat kita cuma sampai plafon. Bukan berarti langit, bukan langit dibuka, bukan. Maksudnya kita ada mengalami terobosan dalam hidup. Kita nggak mengembalikan persepuluhan, emang Tuhan nggak mau tolong kita? Tetap tolong. Kita tetap disayang. Tetap dipelihara. Tuhan itu hanya terbatas oleh firman-Nya. Nah, kenapa kita harus mengembalikan persepuluhan? Supaya kita ini nggak terikat dengan mamon. Jangankan kembali persepuluhan, 100% juga semua milik Tuhan.
Nangkep ya? Ini penting loh. Kitab Maliaki ada orang, ketika saya mengadakan seminar mengenai persepuluhan. Jadi Pak, itu kan, saya ditanya, itu kan kitab hukum Taurat, udah nggak berlaku dong Pak. Saya terangkan step by step, mesti dengar baik-baik. Kitab Maliaki adalah kitab amarah Allah kepada orang-orang Israel. Ketika mereka ditolong, dibebaskan dari perbudakan Babel, mereka suka-suka aja, kawin mengawin, cerai lah dan sebagainya, dan mengenai uang nggak setia, nggak taat, nggak jujur, Tuhan marah. Bahkan Tuhan nggak mau bicara lagi sama manusia sampai 400 tahun lebih. Itu adalah kitab terakhir, kitab perjanjian lama, amarah Allah pada orang-orang Israel. Nah, sebelum ada Israel, saya mau katakan begini. Kejadian 14, tolong tayangkan. Nanti saudara catat ayat 18 sampai 20. Jadi ketika Abraham sebelum ganti nama menjadi Abraham adalah Abram. Dia tahu dia tinggal berpisahan dengan keponakannya Lot. Ketika Lot ditangkap dan keluarganya, Abraham ini nggak ngerti perang. Ya, dia punya banyak hamba-hambanya, tapi mereka bukannya prajurit, tapi mereka Abram berdoa kepada Tuhan supaya ditolong, bisa memenangkan peperangan, menolong keponakannya Lot. Singkat cerita, Abraham menang loh, kalau pada zaman itu kalau menang perang bisa mengambil hasil perang. Nah, ketika dia menang perang, bisa mendapat hasil jarahan dari peperangan, dia mau bersyukur kepada Allah. Gimana caranya? Tiba-tiba datanglah Melkisedek. Nah, Melkisedek ini Raja Salem. Dia membawa apa? Roti dan anggur. Dia seorang imam Allah yang maha tinggi. Nah, ketika lalu Melkisedek mendoakan Abraham dan juga membawa roti dan anggur, ayat 20-nya, nah, terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhnya ke dalam tangan. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Itulah awal persepuluhan. Awalnya persepuluhan. Saya mendidik anak saya 3 dari kecil, kasih uang jajan, uang sekolah. Saya ajarkan mereka, kembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Supaya apa? Kita belajar menjadi orang yang bisa dipercaya sama Tuhan. Kalau kita nggak bisa dipercaya sama Tuhan, apa yang kita harap lagi? Saya mau katakan gini. Ada yang nanya sama saya, Pak, kalau ngasih persepuluhan, mati masuk neraka, Pak. Ayatnya ada nggak? Nggak ada, ayatnya nggak ada. Nggak ada ayatnya. Kalau kasih persepuluhan mati masuk neraka, nggak ada. Jadi nggak perlu kasih, nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Saya mau nanya lagi nih sama kamu, saya bilang. Alkitab katakan, kalau kita nggak mengembalikan itu menipu. Apa di Amplified Bible? Roh merampok. Wah, nggak enak loh. Merampok Tuhan, menipu Tuhan. Nah, sekarang gini, penipu dan perampok orang baik atau orang jahat? Orang jahat lah. Kira-kira sorga itu orang jahat boleh masuk kayak? Ya nggak boleh, itu jawaban buat kamu. Itu gampang-gampang aja, ikut Tuhan mah simpel-simpel aja kok. Nah, saya lihat bagaimana Tuhan membuat mujizat pertolongan buat saya dan keluarga yang nggak masuk di akal lah. Saya seorang hamba Tuhan full timer. Bagaimana saya lihat Tuhan buat mujizat. Anak pertama bisa kuliah di Australia, anak yang kedua itu semua beasiswa. Anak ketiga di UPH, katanya UPH tuh uang papa habis. Uang papanya habis tuh. Dapat beasiswa soalnya. Itu Tuhan tuh baik loh, benar-benar. Caranya yang nggak masuk di akal. Nah, jadi kalau
eh, hukum Maliaki adalah hukum Taurat. Bagaimana dengan perjanjian baru? Kita buka di Ibrani 7. Ibrani 7. Bukan Ibrani 11. Ibrani 1 soalnya. Nah, jadi gini ya. Sebelum kita baca di Ibrani 1. Ibrani 1. Apakah mungkin Tuhan yang sudah kita tipu atau Tuhan yang sudah kita rampok kepada Tuhan yang sama kita berdoa minta tolong? Nangkep gak? Udah kita tipu Tuhannya, kita doa lagi minta tolong. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Nah, Ibrani 1, nanti saudara baca dari ayat 1 sampai 10. Saya langsung to the point-nya di ayat 8-nya. Di sana dibicarakan kembali bagaimana awalnya persembahan persepuluhan. Ketemu dengan Abram, ketemu dengan yang tadi itu, Melkisedek, dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, ayat 8-nya, tetapi tentang anak itu, Ibrani 1 kan? Ibrani 7, sorry. Saya salah. Ibrani 7. Ya, betul. Ya, nanti saudara baca dari ayat 1 sampai 10. Dan ayat 8-nya bilang begini, dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Artinya manusia-manusia fana ini, kalau zaman sekarang mungkin pengurus bendahara gereja atau gembala. Ya, yang menerima persepuluhan, tetapi sesungguhnya di sana, di sorga, yang tentang dia, tentang Yesus, diberi kesaksian bahwa ia hidup. Jadi sebenarnya sesungguhnya ketika kita kembalikan persepuluhan kita, sesungguhnya yang menerima itu Tuhan, langsung diterima sama Tuhan. Nangkep ya? Iya. Dan kita tahu, ya kita sudah baca, Melkisedek bawa roti dan anggur. Bukankah kita setiap bulan sekali menerima perjamuan kudus? Kita terima roti dan anggur. Roti bicara persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Anggur bicara persekutuan kita dengan darah Tuhan. Artinya apa? Kita harus jadi pelaku firman. Punya iman seperti Imam Abraham. Amin. Jadi ingat, Ibrani adalah kitab Ibrani adalah perjanjian baru. Ditulis tahun 65 Masehi. Tahun 65 Masehi artinya kira-kira setelah Yesus naik ke surga, 30 tahun lebih masih dipraktekkan. Itu aja yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini, biar kita menjadi orang-orang percaya yang benar-benar bisa dipercaya sama Tuhan. Amin. Mari saya minta para pemain musik WL Singer